anak-anak, senang sekali kita bertemu hari ini dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai dalam Pancasila. Kita perhatikan gambar ini. Kita perhatikan gambar burung Garuda di sini. Burung Garuda merupakan lambang dari negara Indonesia. Burung Garuda yang gagah, perkasa, kuat, dan kokoh. Ya, kepala burung Garuda melambangkan kebaikan bangsa Indonesia yang ramah, yang suka bergotong royong. Di dada burung Garuda terdapat lambang-lambang dari Pancasila. Dan kaki burung Garuda ini mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tentu tahu kan apa itu artinya? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki 5 sila. Setiap sila tersebut memiliki lambangnya tersendiri yang bertujuan untuk menggambarkan makna dan nilai yang terkandung dalam setiap sila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadikan Indonesia memiliki ciri khas dalam kehidupan warga negaranya. Coba kita pelajari apa saja itu. Sila 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang emas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 adalah 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Apa saja contoh sikap dari nilai yang terkandung dalam sila 1 Pancasila? Perhatikan gambar-gambar ini. Gambar yang pertama adalah menghormati umat beragama lain untuk menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya. Gambar yang kedua, saling membantu meski berbeda keyakinan agamanya. Kalian sudah tahu ya bahwa pemerintah Indonesia telah mensahkan bahwa di Indonesia ada 6 agama. Kalian bisa lihat di sini gambar-gambar tempat ibadahnya. Nah, kemudian menghormati Tuhan dengan cara menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Kalau kita menghormati orang yang lebih tua, terlebih orang tua kita, sama saja kita dengan menghormati Tuhan. Di sini contohnya seorang anak yang menghormati orang tuanya, ya, berangkat ke sekolah, dia mencium tangan orang tuanya dengan penuh kasih. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai emas. Apa yang terkandung di dalamnya? 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4 adalah perdamaian. Kita perhatikan contoh sikap dari nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, solidaritas antar sesama manusia dengan cara saling peduli dan menolong. Ada temannya yang terjatuh karena jatuh dari sepeda maupun terpeleset, ya. Kalau kita tahu, kita tolong mereka. Ya, nih ada anak yang sakit, ya, teman-temannya peduli, dia menjenguk temannya yang sakit itu.
Tentu saja teman yang sakit itu merasa sukacita mendapat penghiburan dari kedatangan kalian. Kalian yang begitu peduli kepada dia yang sakit, ya. Ada juga seorang anak yang memberi sedekah kepada pengemis. Kemudian menghargai hak orang lain, hak berpendapat dan belajar. Kalian mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat kalian. Jika ada yang tidak mengerti dalam penjelasan guru, kalian berhak untuk bertanya. Kalian berhak mengeluarkan pendapat kalian. Tentu saja dengan cara-cara yang sopan, ya. Mengacungkan tangan, menyebutkan namanya, boleh juga, ya. Kemudian sila ketiga adalah Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Makna yang terkandung di dalamnya, 1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 2. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya kita lihat, ya, sikap dari nilai yang terkandung dalam sila 3 Pancasila. Nah, perhatikan. Di sini adalah gambar Indonesia, negara Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mempunyai sikap cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Aku bangga produk Indonesia. Bagaimana caranya kita bangga dengan produk Indonesia? Kita membeli produk Indonesia, kita memakai produk Indonesia, kita memperkenalkan produk Indonesia keluar. Nah, kita bangga dengan hasil karya Indonesia, ya. Juga mengembangkan persatuan Indonesia dengan cara mau bekerja sama dengan teman meskipun berbeda suku dan agama dan tetap menjaga kerukunan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Apa saja yang masuk di dalamnya? 1. Mengutamakan kepentingan orang banyak. 2. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, contoh sikap dari nilai yang terkandung dalam sila 4 Pancasila adalah, perhatikan gambar di sini, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dengan melakukan ronda malam, lingkungan kita akan menjadi aman, ya, bebas dari pencuri. Dengan bekerja bakti, lingkungan kita akan menjadi bersih dan rapi, sehingga warga dari lingkungan ini akan sehat. Nah, dengan bergotong royong, kita semua akan dapat hidup rukun, ya, saling tolong menolong. Demikian juga bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan kalau sudah mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, kita harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang sudah disepakati itu dengan penuh tanggung jawab. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Apa saja makna yang terkandung di dalamnya? 1. Bersikap adil terhadap sesama. 2. Menghormati hak orang lain. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghargai hasil karya orang lain. 5. Tidak bergaya hidup mewah.
Nah, apa saja contoh sikap dari nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Kita perhatikan, tidak bergaya hidup mewah. Maksudnya, segala sesuatu yang tidak dibutuhkan dibeli semua. Apa yang dilihat pengen dibeli, ingin ini dibeli, ingin itu dibeli. Nah, itu berarti pemborosan, bergaya hidup mewah. Oleh karena itu, yang bergaya hidup mewah ini disilang supaya tidak bergaya hidup mewah, ya. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Bagi temannya yang punya karya bagus, berprestasi yang bagus, kita tidak boleh iri, ya. Kita bisa memberikan selamat kepada mereka yang berprestasi atas hasil karyanya, atas prestasinya yang diterimanya, ya. Kemudian memberikan selamat, memberikan dukungan, memberikan dorongan supaya temannya itu tetap berprestasi. Bagaimana dengan kalian yang belum berprestasi? Nah, kita harus bisa belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa berprestasi. Kemudian bersikap adil kepada semua orang. Di sini digambarkan neraca, timbangan, ya. Timbangan itu harus pas. Kalau berat sebelah berarti tidak adil. Berat yang kanan itu kurang bagus, berat yang kiri juga kurang bagus. Namanya tidak adil. Demikian juga menghormati hak orang lain, misalnya hak berpendapat atau memilih dalam pemilu. Pemilu itu diadakan 5 tahun bagi orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Kalian nanti kalau sudah berusia 17 tahun juga boleh memilih presiden, wakil rakyat, ya. Bisa kalian pilih sesuai dengan hati nurani kalian. Siapa yang cocok, ya. Nah, sekarang dapatkah kalian menyebutkan 2 contoh pengamalan sila Pancasila yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Bisa kalian tuliskan, ya, direfleksikan. Saya sudah pernah enggak ya sila ke-1 ini? Sudah pernah saya lakukan? Tidak. Oh, ternyata sudah. Ini, itu. Segera ditulis, ya. Kemudian diingat-ingat lagi, sila kedua. Oh, ternyata saya belum pernah, ya. Oh, saya akan melakukannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oh, saya sudah pernah melakukannya. Nah, apa saja ya? Ingat-ingat ditulis. Bla 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 bla. Bli. Ya. Sila keempat, kelima dan seterusnya. Kalian bisa menuliskan apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian sudah kerjakan, ya. Kalian laksanakan. Oke, penjelasan Ibu tentang PPKN penerapan nilai-nilai Pancasila cukup sekian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you.